مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, membimbing arwah menuju negeri kebahagiaan, karya Al-Hafiz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat tahun 751 Hijriah, termasuk murid utama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahumullah. Dan sekarang kita sampai pada bab As-Sabi' was-Salatsun, 37 dari 70 bab. Fi dzikri ma'rifatihim bimanazilihim wa masakinihim, tentang pengetahuan mereka terhadap tempat tinggal mereka dan istana mereka. Idza dakhalul jannah, ketika masuk surga. Wa illam yarauha qabla dzalik, meskipun belum pernah melihatnya sebelumnya. Allah berfirman, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wa yahdihim sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, dan Allah akan menunjukkan mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah kenalkan kepada mereka. Baik, ini ayat yang cukup panjang. Yang poin kita adalah pada lafal wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah kenalkan kepada mereka. Apa makna Allah mengenalkan surga kepada mereka? Berkata Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in yang utama, ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas, yahtadi ahlaha ila buyutihim wa masakinihim, yakni menunjukkan ahli surga kepada rumah mereka serta tempat tinggal mereka. La yakhta'un, mereka tidak akan keliru. Ka'annahum sakinuha mundu khuliqu, seakan-akan mereka adalah penduduknya sebelum atau ketika mereka diciptakan. La yastadilluna 'alaiha ahada, mereka tidak minta tolong kepada seorang pun untuk menunjukkannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat tadi, arrafaha lahum, Allah mengenalkannya kepada mereka. Hum a'rafu bimanazilihim min ahlin jannati idzan sarafu ila manazilihim. Mereka lebih mengetahui tentang tempat tinggal mereka daripada orang lain ketika mereka pergi menuju tempat-tempat tinggal mereka, yakni di surga. Dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi radhiyallahu an rahimahullah, seorang tabi'in yang banyak wawasannya terhadap kitab-kitab Israiliyat, dia memperumpamakannya seperti kita mengenal rumah kita ketika pulang dari Jumatan. Dan surga itu begitu besar, luas, bahkan tinggi. Salah seorang di antara mereka boleh jadi kekayaannya
lebih besar daripada Surabaya. Baik istananya, kebunnya, pelayannya, ya, dan seterusnya. Maka seandainya mereka tidak mengenalnya, maka mereka akan kesasar dari tempat tinggalnya. Tapi Allah Ta'ala menjadikan mereka mengenal rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, melebihi kita yang mengenal rumah kita ketika pulang dari Jumatan. Ya. Dan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala setelah kematian itu, maka badan mereka berbeda dengan sebelumnya. Pandangan mereka serta pendengaran mereka berbeda. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami buka penutup dari pandangan mereka sehingga pada hari itu pandangan mereka begitu tajam. Ya. Yasma'u ma ba'uda kama sami'a ahaduhum ma qaruba. Mereka mendengar suara yang jauh seperti mereka mendengar suara yang dekat. Di samping kekuatan pada mereka, akal mereka juga jernih, kuat ingatannya, dan banyak ilmunya, termasuk mengilmui dari tempat-tempat tinggal mereka, mana kekayaan mereka, mana yang bukan. Ya. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah kenalkan kepada mereka. Allah memberikan kepada mereka ilham sehingga tidak butuh bertanya kepada para malaikat di mana tempatku. Sebagaimana mereka diberi ilham untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Yulhamuna at-tasbiha wat-tahmida kama yulhamuna an-nafas. Mereka diberi ilham oleh Allah untuk senantiasa membaca tasbih dan tahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Ya, sehingga otomatis mereka melakukannya sebagaimana mereka otomatis mengenalinya, mengetahuinya. Bahkan dalam hadis riwayat Ishaq bin Rahawai ada tambahan wa bi azwajihim, bahkan mengenal pula istri-istrinya. Mengenal istri-istrinya, maka kita analogikan atau kiaskan pada yang lainnya. Mereka juga mengenal pelayannya, mengetahui namanya, mengetahui rupanya, mengenal tamannya, mengenal kendaraannya, tahu semua. Tanpa perlu untuk yastadilluna 'alaiha ahada, bertanya kepada siapapun tentangnya. Bahkan sebagian mereka telah diperlihatkan tempatnya ketika ia sebelum mati, kedua ketika sudah mati di alam barzakh. Yang pertama ketika mereka sebelum mati. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah." Siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Dan siapa yang benci bertemu kepada Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ya Rasulullah, kami semua benci kematian. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apabila orang beriman hendak meninggal, busyira, dia diberi kabar gembira dan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya, maka ia melihat, ya, maka ia pun rindu bertemu kepada Allah, rindu masuk ke dalam surga mereka. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengucapkan, ya, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka memegangnya sampai mati, maka para malaikat akan turun kepadanya seraya mengatakan, jangan sedih, jangan takut, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu.
Kata sebagian ahli ilmu, yang ditampakkan kepadanya tempatnya di surga. Dalam sebuah hadis tentang alam barzakh, ketika mereka sudah didatangi mungkar nakir, maka fayara maq'adahu minal jannah, mereka melihat tempat tinggalnya di surga, bahkan mendapatkan sebagian dari pembukaannya. Ya, fa'afrishu lahu minan jannah, bentangkan untuknya alas dari surga. Waftahu lahu baban ilan jannah, bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Maka pemahamannya dia melihat, maka ia melihat istananya, melihat istrinya, melihat pelayanannya, melihat tamannya. Ya Rabb, aqimis sa'ah la'alli arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa segera berkumpul bersama hartaku dan keluargaku. Menunjukkan mereka sudah melihatnya, Allah sudah mengenalkan sebagiannya ketika ihtidar sakaratul maut, ketika alam barzakh, dan berikutnya ketika mereka masuk ke dalam surga. Apalagi malaikat menyambutnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat menyambut mereka dari semua pintu-pintu sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, inilah tempat yang terbaik. Ya, tapi mereka penghuni surga tidak perlu bertanya malaikat di manakah rumahku. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang telah Allah kenalkan kepada mereka. Seandainya tanpa Allah kenalkan kepada mereka, mereka bingung 7 keliling. Karena kita ya, kalau keluar negeri tanpa ada pembimbingnya kita kesasar. Saking luasnya. Dan pertama melihat, apalagi surga yang luasnya yang lebarnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, yang lebarnya seluas langit-langit dan bumi. Bahkan ada seorang penghuni surga yang istananya sangat tinggi sekali. Wa furushim marfu'ah, dan tempat-tempat duduk yang sangat tinggi. Luas, tinggi, besar, ya. Nah, tapi jangan khawatir, Allah Ta'ala mengenalkan surga kepada mereka. Wa illam yarauha qabla dzalik, meskipun belum pernah melihatnya sebelumnya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Sekarang bab berikutnya. Ababus samin was salasun, bab yang ke-38. Fi kaifiyati dukhulihimul jannah, bagaimana keadaan mereka memasuki surga. Wa ma yastaqbiluna inda dukhuliha, dan seperti apa penyambutan untuk mereka ketika memasukinya. Bab tentang kondisi ketika mereka masuk ke dalam surga serta sambutan untuk mereka. Kata penulis rahimahullah, waqad taqaddama qauluhu ta'ala, dan telah berlalu firman Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dikiring berombong-rombongan menuju surga, yakni tidak sendirian, bareng-bareng sesuai dengan azwaj, kelompok mereka. Yang imannya level 7 maka bersama seperti mereka. Yang levelnya rendah maka bersama selevel dengan mereka. Ya, itu rombongan-rombongan mereka. Allah membedakan mereka di pelataran surga sebagaimana mereka berbeda amalnya ketika di dunia. Ya. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil manusia beserta pemimpinnya.
beserta pemimpinnya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, sebagian salaf mengatakan hadza a'zamu syarafin li ashabil hadis li'anna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini ya menunjukkan keutamaan ahli hadis karena pemimpin mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, seorang rawi hadis, begitu semangat dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kepadanya, ia menjawab, tidakkah aku suka nanti bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil manusia beserta pemimpinnya. Pemimpin mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Allah menggiring orang-orang beriman bertakwa kepadanya ke surga berombong-rombongan. Allah berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami menggiring orang-orang bertakwa menuju Ar-Rahman dalam kondisi wafda, seperti utusan. Wafda ungkapan dari penghormatan, iring-iringan ya. Pendekatan kalau sekarang adalah iring-iringannya raja. Diiring-iringi ya, dituntun ya, kemudian dikawal menuju sebuah tempat dengan kehormatan di atas kendaraan yang megah mewah ya. Dan ini adalah momen pertama di mana mereka begitu bahagia. Begitu bahagia. Belum mereka mendatangi pintu surga telah tercium aromanya sangat harum sekali. Pakaian mereka indah, kendaraan mereka indah, dikawal dengan ketat yang menunjukkan kehormatan yang tinggi. Mereka mencium aroma surga yang begitu wangi dari jarak yang sangat jauh sekali. Fa inna rihaha la tujadu min masirati sab'ina kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aromanya tercium sejarak 70 tahun perjalanan. Ya. Dan mereka yakin mereka akan masuk ke dalam surga. Dan ini peristiwa yang sudah melalui banyak tahapan, dari mulai mizan ya, dari catatan amal, sirat, mereka sudah diproses di sebuah kantorah antara surga dan neraka. Sekarang mereka di pelataran yang sangat luas sekali, iring-iringan menuju surga. Mereka yakin akan masuk surga ya, dan surga terbuka lebar di mata mereka, berbeda dengan neraka yang ditutup rapat ya. Ketika mereka mendekat baru dibuka hingga mereka kaget dengan siksaannya. Sementara ahli surga semenjak awal sudah diberi penglihatan indahnya surga dari tempat yang sangat jauh sekali. Ya, jauh sekali. Ada sebuah cerita tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia adalah orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling rendah derajatnya di surga. Singkat cerita, dia, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu agar aku bernaung di bawahnya dan minum dari airnya. Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji tidak akan minta lagi kepadaku? Ya Rabb, ini saja. La as'aluka ghairaha, aku tidak akan minta kepadamu selain daripada ini. Ketika ia didekatkan dengan pintu surga, ia melihat suara dari penghuni surga yang menunjukkan kegembiraannya.
maka ia pun tidak tahan untuk minta lagi, ya Rabb, adkhilnil jannah, masukkan aku ke dalam surga. Wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji tidak akan minta lagi kepadaku? Kata dia, ya Rabb, la taj'alni ashqa khalqik, janganlah engkau jadikan aku termasuk hambamu yang paling celaka. Kata Nabi SAW, Allah tertawa dengan ucapannya. Maka kalau memasukkan dia ke dalam surga, gak tahan mendengar suara-suara di surga, keindahan-keindahannya di surga. Ya, ini kondisi mereka masuk ke dalam surga. Ketika mereka masuk, maka mereka pun disambut oleh malaikat. Oleh malaikat. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika mereka telah sampai di depannya dan pintunya pun sudah terbuka dan para penjaganya berkata, salamun alaikum, assalamualaikum, tibtum, kalian orang baik, fadakhuluha, silakan masuk, khalidin, dengan kekal. Dipuji, kalian orang baik, makanya tempat tinggalnya baik, ya, aromanya baik, pakaiannya baik, iringannya baik, wajahnya baik, karena kalian orang baik. Tibtum, baik jasmaninya, baik rohaninya. Dan mereka adalah hamba-hamba yang sudah dicabut dari mereka sifat ghil sebelumnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut dari mereka sifat ghil sehingga mereka saling bersaudara, yakni sebelum masuk ke dalam surga. Tibtum, kalian adalah orang-orang yang baik, silakan masuk dan kekal selamanya. Mereka masuk dalamnya. Apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami ini, seandainya bukan karena petunjuk dari Allah maka kami tidak mendapatkan petunjuk. Mereka juga berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna minha lughub. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, yang telah menghalalkan bagi kami negeri tempat tinggal dari karunia-Nya. Kami di dalamnya tidak tertimpa keletihan maupun kegaduhan. Karena itu masa di mana mereka beristirahat total dari berbagai kesulitan hidup. Karena mereka cukup lelah dari awal kebangkitan, matahari di atas kepalanya, melewati sirat menakutkan, lelah sekali. Maka mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan kami. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Terutama kesedihan ketika di dunia. Mereka kaum yang banyak sedihnya. Sedih karena perintah, sedih karena larangan, sedih karena musibah. Itu mereka, La yamassuna fiha nasab, di dalamnya mereka tidak lagi merasakan keletihan maupun penyakit.
Nabi SAW menceritakan sesuatu dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa ketika orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ya, dia bertemu dengan seseorang, ya, maka ia pun menghormatinya. Kata seseorang ini, apa-apaan kamu? Aku hanyalah salah seorang dari pelayanmu. Maka hamba ini berjalan lagi, melihat sebuah tempat yang sangat besar megah, seakan-akan adalah rumahnya Allah, atau tempat Allah disembah. Maka dia pun bersujud di sana. Maka dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ini adalah istanamu, masuklah. Maka dia pun masuk ke sana, melihat wanita yang paling cantik yang pernah ia lihat, ya kan? Maka dikatakan, aku adalah pelayanmu, tapi masuklah kamu ke dalam. Dia masuk ke dalam, yang melihat, disambut oleh istrinya, ya, dan mengatakan istrinya, alhamdulillahilladzi ahyana laka wa ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami untuk kamu dan menghidupkan kamu untuk kami. Maka mereka berpelukan dalam masa yang sangat lama sekali, saking rindunya dengan istrinya. Dan tadi di hadis yang sebelumnya, wa bi azwajihim, mereka juga mengenal istri-istrinya meskipun belum pernah melihatnya sebelumnya, meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, ya. Dan istrinya juga mengetahui suaminya dari mana? Dari yang Allah tampakkan. Kata Nabi SAW, la tu'dhil mar'atu zawjaha illa qalati zaujatuhu minal huril ain la tu'dhi qatalakillah. Tidaklah seorang laki-laki disakiti oleh istrinya kecuali istrinya dari kalangan bidadari berkata, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah menghancurkanmu. Innama huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Dia hanya sebentar bersamamu, sebentar lagi dia akan berpisah darimu menuju kami. Seakan-akan Allah memperlihatkan prosesi pertengkaran itu, sehingga dia melihat suaminya dari kalangan ahli dunia. Maka mereka saling mengenali di antara mereka, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam surga, likulli wahidin minhum zaujatan, masing-masing dari mereka memiliki dua istri, yakni dari kalangan bidadari, selain dari istri dari kalangan ahli dunia. Sambutan mereka ketika mereka masuk, dan mereka disambut oleh malaikat, disambut oleh pelayannya, disambut oleh istrinya, ya, bahkan anaknya juga menyambutnya. Sebagian kasus anak-anak yang mati sebelum baligh menyambut orang tuanya di pintu-pintu surga, ya, menyambut orang tuanya di pintu-pintu surga. Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga, tempat kediaman yang abadi, yang akan dimasuki oleh mereka beserta orang-orang yang baik dari orang tuanya, pasangannya, dan keturunannya. Yakni mereka masuk dan sebagian mereka menyambut yang lainnya karena perbedaan derajat di antara mereka. Ada yang lebih awal masuk, ada yang telat masuk.
yang awal masuk menyambut yang telat masuk. Bahkan disambut ketika kematiannya di alam barzakh. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhujjah dengan hadis yang beliau sampaikan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, bahwa arwah yang meninggal maka teman-temannya itu akan menyambutnya. Yang sudah mendahului dia meninggal. Hingga bertanya, apa kabar si fulan? Apakah si fulana telah menikah? Nah. Allahu ta'ala alam. Baik, sebelum dilanjut barangkali ada pertanyaan, persilahkan. Oke, silakan. Dan dalam apakah yang surga itu masuk hal-hal yang menyimpang seperti orang juga masuk penghuni surga? Apakah Khawarij dan semisalnya termasuk penghuni surga? Gitu pertanyaannya. Baik. Yang pertama, bahwasanya setiap orang yang mati di atas iman dan tidak membatalkannya dengan syirik, dengan kufur, dengan nifaq i'tiqad, pasti masuk surga. Siapapun dirinya, apapun kelompoknya, apapun ormasnya, apapun partainya dan yayasannya. Nabi SAW mengutus agar mengumumkan ketika penaklukan kota Makkah, di Ka'bah, wahai manusia, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Berkata Jibril kepada Nabi SAW, ya Muhammad, absyir ummataka, beri kabar gembira kepada umatmu, siapa yang mati di antara mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga, yakni tanpa dibatalkan dengan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan i'tiqad. Sekarang Khawarij. Apakah Khawarij itu kafir di sisi para ulama? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi Khawarij, membunuh mereka bahkan. Ada yang bertanya, wahai Amir Mukminin, apakah mereka itu kafir? Kata Ali, bal hum minal kufri yafirrun. Bahkan mereka lari dari kekafiran. Artinya mereka justru orang yang paling menjauhi kafir. Hingga saking hati-hatinya dari kekafiran, mereka mengkafirkan orang yang tidak berhak dikafirkan. Saking hati-hatinya dalam beragama. Apakah mereka orang munafik? Kata Ali, orang munafik Allah katakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit, sementara mereka banyak mengingat Allah. Khawarij itu punya ibadah 3 yang luar biasa. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabat akan menganggap remeh salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Mereka ahli salat. Wasiyamakum ma'asiyamihim, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, mereka ahli puasa. Mereka juga ahli tilawah Al-Quran. Maka mereka bukan orang kafir, mereka bukan orang orang munafik,
Kata Ali, hum ikhwanuna, mereka saudara kita, baghaw alaina, yang memberontak kita, yakni mendolimi kita. Orang Khawarij menyimpang dalam agama tapi tidak kafir. Baik. Bahkan ahli ilmu ketika mengkafirkan suatu pemahaman, contoh al-Jahmiyah kufar, Jahmiyah itu kafir. Ini pemahaman Jaham bin Sofwan itu kufur. Tapi bukan berarti orang-orang yang divonis kafir itu kekal di neraka. Tidak. Tapi mereka maknanya adalah mereka melakukan perbuatan kafir sehingga tidak boleh disolati. Ya, adapun di akhirat Allah yang lebih tahu. Karena boleh jadi seseorang itu berbuat kekafiran, tapi orang itu mendapatkan uzur dari Allah. Ya, contoh. Meyakini Allah tidak mampu membangkitkan orang yang telah mati, yang telah menjadi debu. Itu kafir apa tidak? Pemahaman kafir apa tidak? Kafir. Nabi SAW bercerita dalam Sahih Bukhari, inna rajulan fi man kana qablakum atahu Allahu malan wa walada. Ada seseorang dari orang-orang sebelum kalian yang Allah beri harta melimpah dan anak yang banyak. Fahuwa yusrifu ala nafsi, tapi ia melampaui batas pada dirinya, maknanya banyak maksiatnya. Walam ya'mal minal khairi syai'an qata, dan tidak beramal kebaikan sedikit pun, yakni meninggalkan kewajiban. Falamma hadaratul wafatu qala li bani, ketika ia hendak meninggal maka ia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ayya abin analakum, menurut kalian bapak ini orang seperti apa? Kata mereka, khairu ab, bapak yang terbaik lah. Ya, ini karena kaya suka ngasih anak-anaknya, tapi dia ahli maksiat, ahli dosa. Kata dia, anak-anakku, ya, tapi aku tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, yakni terkait haknya Allah. Fa idza mittu fa ahrikuni, jika aku nanti mati tolong bakar aku. Hatta idza sirtu ya fahma fadzruni, dan ketika aku sudah menjadi arang maka tumbuklah aku dan tebarkan debuku, abuku sebagiannya di daratan, fi yaumin asif, pada hari yang sangat kuat anginnya, dan sebagiannya taburkan di lautan. Fa in qadara alayya rabbi, seandainya Rabbku mampu membangkitkan aku, kata dia, maka aku akan diazab dengan siksaan yang belum pernah ia siksa seorang pun dari alam semesta. Kata ahli ilmu, orang ini punya pemahaman kufur. Berupa apa? Berupa ragu. Makanya dia berinisiatif, kalau debu-debu ini, kalau jiwaku dibakar hingga menjadi debu, ya kemungkinan Allah tidak mampu membangkitkan aku. Maka ketika ia mati, anak-anaknya melaksanakan wasiatnya. Dan Allah Ta'ala berkata kepada daratan, kumpulkan semua yang kamu ambil darinya. Wahai lautan, kumpulkan semua yang kamu ambil darinya. Fa idza huwa qa'im, maka tiba-tiba hamba itu berdiri di hadapan Allah. Wahai hambaku, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa dorongan kamu berbuat itu? Kata dia, ya Rabb, khasyatuka, karena takut kepadamu ya Rabb.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faghfarallahu lahu bidzalik." Allah mengampuninya dengan sebab itu. Hadis ini berkaitan tentang orang yang jahil dengan sebagian dari sifat-sifat Allah yang terperinci, sehingga ia meyakini sebuah kekufuran. Makanya dia minta dibakar. Tapi dia masih beriman, artinya tidak berbuat syirik. Yang kedua, dia dorongannya karena takut diazab oleh Allah. Maka dalam cerita ini ada sebuah pelajaran bahwasanya kita jangan fokus melihat orang, menilai, memvonis orang. Fokuslah pada pribadi masing-masing. Ya. Adapun kita belajar untuk menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan, menjauhi kemunafikan, bukan untuk memvonis orang. Demikian jemaah, Allahu a'lam. Nah, ini silakan. Di surat Al-Imran 1:33 itu disebutkan bahwa surga diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Terus di surat yang di ayat berikutnya yang 1:34 itu di situ disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i seterusnya. Yaitu siapa orang-orang yang bertakwa, orang yang berinfak baik itu di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amalnya dan memaafkan salah orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di situ juga disebutkan orang yang ahli zikir, ahli ibadah. Misalkan di sini orang yang kemanfaatan itu dirasakan terhadap orang lain. Bagaimana? Baik. Ketika Allah Ta'ala menjanjikan surga dalam sebuah ayat, itu terkadang dan seringkali, bahkan seringkali menonjolkan sebuah amalan yang favorit, yang spesial di situ. Ya, yang spesial di situ. Ya, umpamanya amalan sedekah, ya kan? Amalan menahan amarah dalam surat tadi, ya. Amalan dari segera bertaubat ketika berbuat dosa, ini amal-amal spesial. Karena menggabungkan antara hak Allah dengan hak makhluk. Menjauhkan dari mendolimi makhluk dengan dengan membalas keburukan mereka. Tapi justru dibalas dengan pemaafan kepada mereka. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang mendolimi dirinya. Ya. Sementara orang bisa masuk surga dengan amalan yang lebih ringkas daripada itu, yaitu seseorang yang meninggal di atas iman dan tidak dibatalkan dengan kesyirikan berapapun amalnya. Kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah serta utusannya, dan ruh yang diciptakan ditiupkan kepada Maryam serta kalimat darinya, meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, berapapun amalnya. Ya, datang orang, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram a'adkhulul jannah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya. Kata orang itu, demi Allah, aku tidak akan menambah selain daripada itu. Ya, artinya bahwa ketika orang itu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan beriman sampai mati, dijamin surga. Tapi jika ingin surga yang tinggi, maka perhatikan ayat-ayat yang berkaitan tentang amal utama di ayat tersebut. Itu untuk ya derajat yang tinggi di surga seperti tadi. Ya, surga tinggi yang lebarnya seperti luas langit dan bumi bagi orang-orang yang punya karakter gemar sedekah, gemar menahan amarah, dan gemar bertaubat kepadanya. Demikian. Bukan maknanya itu membatasi amal. Nah, jelas? Nah, baik, kita mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nah, jika ada yang ditanyakan, persilahkan.
Baik, kalau gitu kita menambah satu bab lagi. Ya, 7 menit kita nambah satu bab. Bab At-Tasi' was-Salasun, bab yang ke-39. Fi dzikri sifati ahli jannati fi khalqihim wa khuluqihim wa tulihim wa ardihim wa miqdari asnanihim. Tentang sifat ahli surga, baik rupanya, akhlaknya, tingginya, lebarnya, dan kadar gigi mereka. Nabi SAW bersabda, khalaqallahu Adam ala surati. Allah menciptakan Adam seperti rupanya. Nya kembali kepada Allah. Karena telah sahih Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ala suratul Rahman, seperti rupanya Ar-Rahman. Nanti kita jelaskan. Tuluhu situna dhira'a, tingginya 60 dhira', kira-kira 50 meter. Falamma khalaqahu qala lahu. Setelah Allah menciptakannya, Allah berkata kepadanya, pergilah kamu dan ucapkan salam kepada para malaikat. Dan dengarkan apa jawaban mereka, karena itu akan menjadi salam untukmu serta keturunanmu. Assalamualaikum. Kata malaikat, assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan warahmatullah. Kata Nabi SAW, fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Maka masing-masing orang yang masuk ke dalam surga rupa mereka seperti Adam. Tuluhu situna dhira'a, tingginya 60 dhira', kira-kira ya 40 sampai 50 meter. Falam yazal yanqusul khalqu ba'dahu hatal an. Dan senantiasa ya ukuran itu berkurang sampai sekarang. Dulu bapak kita itu 60 dhira'. Terus bertambah zaman sampai sekarang ya 2 meter ya. 2 berapa kita tingginya jamaah? 1, sekian meter ya. 1,7 ya. Dulunya berapa? 60 dhira'. Apa makna Allah menciptakan Adam seperti rupa Ar-Rahman? Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni Adam memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki sebagaimana Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kaki. Yani sekedar sama nama tapi beda hakikatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, maka ahli surga nanti tingginya seperti Nabi Adam sehingga mereka tingginya sama 60 dhira'. Mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya tangan sebagaimana Nabi Adam. Tingginya mereka sangat tinggi. Ini juga menunjukkan bahwasanya adanya manusia raksasa di zaman dahulu. Menunjukkan adanya manusia raksasa di zaman dahulu. Sebagaimana Adam sangat tinggi sekali di zaman dahulu. Sekarang bentuk fisiknya. Nabi SAW bersabda, yadkhulu ahlun jannatil jannata jurdan murdan mukahhalin abna'u salasina aw salatan wa salasina sanah. Penghuni surga masuk ke dalam surga dalam keadaan ya jurdan, tidak berbulu dada. Murdan, tidak berbulu di mukanya, yakni jenggotnya tidak punya, kumisnya tidak ada, brewoknya enggak ada. Ya, mukahhalin, mereka juga bercelak mata. Abna'u salasin, yang usianya 30 tahun, atau salasin wa salasina, 33 tahun. Ini hadisnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
bentuk yang paling indah, ya, lebih indah daripada rupanya Nabi Yusuf. Hatinya lebih lembut daripada hatinya Nabi Ayub ketika diuji. Ya. Itu penghuni surga. Kemudian secara akhlak bagaimana? Secara akhlak, ya, mereka adalah orang yang sangat baik lisannya dan tidak berkata kecuali yang Allah Ta'ala ridhai. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'zima. Kamu tidak akan mendengar di surga itu ucapan yang sia-sia maupun ucapan dosa. Sia-sia, bergurau yang menyakitkan hati umpamanya, ya, ucapan dosa umpamanya menggibah, mengejek, berbohong, enggak ada di surga. Semua orang ucapannya lembut. Di antara sebabnya adalah karena Allah Ta'ala telah mencabut dari diri mereka penyakit yang bernama ghil, penyakit jiwa. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dari dada mereka ghil sehingga mereka bersaudara. Ghil itulah yang menjadikan orang itu dendam, iri kepada saudaranya hingga berbohong, ya, berbuat ghibah, berbuat merendahkan dan seterusnya. Ya. Maka mereka sempurna dari dua sisi, sempurna fisiknya dan sempurna akhlaknya. Ya. Maka disukai untuk seseorang itu di dunia banyak-banyak berdoa agar diperbaiki fisiknya dan akhlaknya, terutama akhlaknya. Karena ketika bagus akhlaknya di dunia, maka itu potensi besar dia masuk ke dalam surga dengan derajat yang sangat tinggi. Karena ahli surga itu, ya, yang tinggi-tinggi derajatnya itu adalah orang-orang yang akhlaknya itu mulia. Mereka ringan tangan membantu muslimin. Mereka juga hatinya selamat dari membenci muslimin. Nabi SAW bersabda, ya, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbi la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan menggibah orang-orang Islam dan jangan pula mencari-cari aurat mereka. Siapa yang mencari-cari aurat mereka, Allah pasti akan mencari-cari auratnya. Siapa yang Allah cari-cari auratnya, maka Allah akan membongkarnya meskipun dia di rumahnya. Ini sebagai bentuk bahwasanya, ya, orang Islam yang tinggi itu adalah orang Islam yang menjaga mulutnya, menjaga lisannya dari menyakiti muslimin. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati adalah orang Islam lainnya selamat dari gangguan tangannya dan lisannya. Maka mereka di akhirat akan menjadi orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana mereka sebelum masuk surga disempurnakan dengan bagus akhlaknya, bagus fisiknya. Allahumma ja'alna minhum. Demikian jamaah sekalian, sedikit dari penjelasan, ya, surga dan penduduknya. Pertemuan berikutnya adalah bab yang ke-40 tentang, ya, kedudukan paling tinggi serta paling rendah di surga. Allahu ta'ala alam. Kita akhiri. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.